Halo dan selamat datang di video tutorial kali ini. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan membagikan paduan membuat WebGIS di Kabupaten Ende menggunakan Leaflet.js. Kabupaten Ende yang terletak di pesisir selatan Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, memiliki potensi geografis dan sosial yang penting untuk dikembangkan melalui pemetaan digital. Melalui WebGIS ini, kami menampilkan dua informasi utama, yaitu peta administrasi Kabupaten Ende yang menampilkan batas-batas wilayah kecamatan sebagai dasar visualisasi spasial. Peta ini membantu pengguna memahami struktur pemerintahan, wilayah, serta hierarkis dan terstruktur. Peta tematik juga jumlah sekolah yang memvisualisasikan sebaran lembaga pendidikan di setiap kecamatan. Data ini sangat penting untuk mendukung perancangan pendidikan, pemerataan fasilitas, dan peningkatan kualitas layanan pendidikan di seluruh wilayah Kabupaten Ende. WebGIS ini tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu visual, tetapi juga menjembatani menuju transformasi digital dalam pengelolaan informasi daerah, khususnya dalam sektor pendidikan dan tata ruang. Mari kita mulai proses pembuatan WebGIS ini, mulai dari persiapan lingkungan kerja, pengolahan data spasial, hingga integrasi ke dalam platform interaktif berbasis web menggunakan teknologi Leaflet.js. Selamat menyaksikan dan semoga tutorial ini bermanfaat. Oke, baik, selamat sore, selamat datang di tutorial pembuatan WebGIS menggunakan Coordinator 4 dan Leaflet.js. Kami dari kelompok 8 akan memandu Anda step by step untuk membangun aplikasi WebGIS yang fungsional. Tutorial ini cocok untuk pemula yang ingin belajar mengintegrasikan peta interaktif ke dalam aplikasi web. Oke, jadi kita mulai dari persiapan yang pertama itu kita mendownload atau menginstal Visual Studio Code. Nanti kalian boleh masuk di Google Chrome, lalu klik Visual VS Code, lalu pilih Visual Studio Code yang pertama ini, lalu nanti klik masuk ke dalam, lalu pilih Download for Windows. Visual Studio Code itu sebagai teks editor utama kita. Visual Studio Code adalah editor yang powerful dan gratis untuk development web. Jadi selanjutnya yang kedua itu kita install Coordinator 4. Kita kembali dulu, kita masuk di Visual Studio Code, lalu kita pilih extension, lalu di sini kita klik saja, boleh ketik di sini, tapi kebetulan di sini kami sudah mencarinya, ada pencarian di sini Coordinator 4 snippets. Jadi ini kebetulan kami sudah menginstalnya juga. Jadi ini kalau boleh menginstalnya, nanti di sini ada muncul install, tapi ini sudah muncul install, berarti sudah terinstall ya. Selanjutnya itu kita kembali ke Google Chrome, kita menginstal Exam. Kita masuk ke Google Chrome, kita menginstal Exam. Oke, jadi baik. Untuk menjalankan aplikasi PHP kita membutuhkan web server, atau Exam adalah solusi yang praktis karena sudah include Apache, MySQL dengan PHP dan PHP MyAdmin. Di sini kita langsung cari saja Exam, lalu kita download ya. Kebetulan di sini kami sudah mendownloadnya, jadi nanti coba teman-teman download langsung di laptopnya masing-masing ya. Di sini kami sudah mendownloadnya, jadi nanti teman-teman coba untuk mendownloadnya sendiri di laptop. Selanjutnya itu kita install Composer. Di sini kita install Composer. Di sini cari saja composer.org ya sebenarnya di sini. Oke. .org nanti muncul seperti ini. Lalu kita masuk, klik di sini. Lalu klik saja download. Kebetulan di sini kami juga sudah mendownloadnya. Nanti coba teman-teman coba saja di laptopnya masing-masing. Composer adalah dependensi manager untuk PHP yang akan kita gunakan untuk menginstal Coordinator dan library lainnya. Selanjutnya itu kita cek ya, apakah Composer ini sudah terinstall di laptop kita atau belum. Caranya itu kita masuk ke CMD, Command Prime. Di sini kita buka,
lalu kita klik ini komposer ya. Komposer tuh kan. Komposer, lalu kita enter. Lalu selanjutnya kalau kita untuk mau mengecek just on ini sudah di sini sudah apa, lanjut kita mengecek, kita cek PHP-nya, PHP kasih version ya, min version, kita cek ini jadi baik, ini PHP-nya itu versi 8.2.12 ini aja. Oke. Selanjutnya itu kita download template Starbolt Bootstrap. Kita masuk ke Google Chrome lagi, kita ke ini, oke. Nanti teman-teman cari saja Start Bootstrap, oke ya. Lalu kita masuk ke, kita klik sini, oke. Setelah itu nanti teman-teman geser ke bawah sini, nanti pilih yang SB Admin 2 atau yang ada tanda free-nya. Ya seperti ini teman-teman. Ini nanti teman-teman download saja ini. Kita coba. Oke. Untuk tampilan yang menarik kita akan menggunakan template SB Admin ini ya, supaya lebih tampilannya itu lebih menarik. Kita klik download. Kalau di sini kebetulan kami sudah mendownloadnya, jadi nanti teman-teman coba saja untuk mendownloadnya. Baik, semua persiapan sudah selesai. Saya serahkan kepada rekan saya untuk melanjutkan konfigurasi. Oke, terima kasih dan selamat sore untuk kita semua. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan konfigurasi dasar CodeLighter dan instalasi template. Mari kita mulai. Yang pertama kita masuk pada folder kerja kita di VS Code. Kita pilih env. Lalu kita merename atau mengganti nama env ini menjadi .env. Di sini saya sudah mengganti. Setelah itu di CI environment-nya yang sebelumnya production kita ganti menjadi development. Di sini saya sudah mengganti dengan development. Nah, di sini ini akan membantu kita dalam menemukan error saat kita debugging atau coding. Nah, setelah itu kita masuk pada app, lalu kita klik config, lalu kita masuk ke app.php. Nah, untuk merubah base URL-nya yang sebelumnya SB admin kita ubah menjadi http://localhost/belajar/gis-dasar ci4/public. Nah, ini merupakan lokasi folder web kita. Nah, untuk mengintegrasi template SB admin ke dalam project kita masuk pada folder views, lalu kita klik kanan, lalu kita pilih new file. Nah, di new file ini kita memberi nama vtemplate.php. Nah, di sini saya sudah membuat folder baru di file vtemplate. Nah, teman-teman pasti bertanya codingan di dalam vtemplate ini. Codingan ini saya mengambil dari SB admin yang di sini. Kita klik pada layout, lalu pilih static navigation. Nah, di static navigation kita klik kanan, lalu kita pilih view page source. Nah, codingan ini yang kita gunakan untuk memasukkan ke dalam vtemplate tadi. Nah, di sini. Nah, sebelum itu, setelah kita memasukkan codingan tersebut ke dalam vtemplate, kita juga perlu memodifikasi codingan tersebut. Misalnya di sini di navbarnya ini, misalnya di sini kami mengganti dengan GIS leaflet kelompok 8. Lalu di layoutnya ini kami mengganti, misalnya di sini Kabupaten ND
tentang administrasi, tentang tematik, dan juga tentang kami. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan memberikan kepada teman saya untuk menjelaskan mengconvert data SAP ke GeoJSON. Sekian dari saya. Baik, saya di sini akan menjelaskan cara menyimpan data spasial untuk WebGIS kita. Data spasial adalah jantung dari aplikasi GIS. Dalam GIS kita bekerja dengan berbagai format data spasial, SAP atau file format yang umum. Tapi untuk website kita perlu format yang lebih ringan, yaitu dengan GeoJSON. Ada beberapa cara untuk mengkonversi file SAP ke dalam GeoJSON. Saya akan mempraktikkannya dengan cara yang mudah. Baik, kita masuk ke ArcMap. Di sini sudah ada data dari Kecamatan Ende. Kita akan mengkonversinya di sini, conversion tools. Kita pilih di JSON, features to JSON. Di sini saya akan mencoba dari Ende Selatan. Masukkan ke input features. Di sini. Kita save, tulis Ende Selatan terus kan. Save. Oke. Baik, kita akan tunggu dulu sampai dia tersimpan. Oke, sudah. Mengeceknya. Di sini teman-teman, jadi kita ini dia menjadi geo. Oke, setelah kita buat di sini, kita pindahkan ke, kita bawa semua ke exam terus docs terus ke exam belajar GIS dasar, publik, provinsi. Ya, kita bawa semua, kita masukkan ke dalam sini. Ini kami punya, sudah dibuat seperti ini. Baik, sekian dari saya. Teman saya akan melanjutkan video tutorialnya. Oke teman-teman semua, terima kasih. Pada video kali ini saya akan melanjutkan video tutorial ini, dimana saya akan menjelaskan bagaimana kami mengimplementasi library CS ya,
masukkan library tersebut ke dalam codingan kami atau dalam project kami ini. Nah, yang perlu kita lakukan itu pertama teman-teman kita masuk pada freejs.com seperti ini. Terus kita pilih yang tutorial. Nah, di sini banyak pilihan teman-teman. Misalnya yang kami gunakan di sini ada marker. Coba kita langsung lihat saja marker. Nah, yang kami gunakan kami ambil itu ada beberapa seperti yang ini untuk ikonnya. Setelah itu ada juga apa ya teman-teman, nah seperti bus control seperti yang tadi bus control. Nah, ini untuk mengambilkan misalnya dalam map kita ada berapa, kita menggunakan berapa apa ya berapa layar map, misalnya ada dari satelit, ada dari yang biasa. Nah, di sini kita bisa angin di sini menggunakan ini. Terus ini juga boleh digunakan, nanti kita menggunakan ini juga. Ini artinya apa namanya, koordinatnya, koordinat untuk view-nya, map-nya, jadi dia jangkauannya sampai seberapa, seperti itu. Terus teman-teman kalau mau menampilkan file ke JSON perlu juga satu library itu, kita masuk saja jQuery ya, jadi ini. Setelah itu teman-teman ambil saja min file-nya. Nah, copy saja ini nanti kami masukkan juga di dalam codingan kami juga menggunakan ini ya. Kita langsung saja ke codingannya untuk di project kami. Masuk Visual Studio Code. Nah, yang perlu kita lakukan adalah kita masuk pada menu app lalu config. Sebelum ke config kita langsung ke controller dulu ya. Kita pilih menu home.php. Setelah itu kita bikin beberapa function. Misalnya di sini ada function index, itu nanti menuju ke halaman v dashboard. Tapi teman-teman juga nanti langsung bikin halamannya di sini ya. Misalnya v dashboard. Setelah itu peta administrasi, halamannya di v peta administrasi. Setelah itu ada juga peta tematik. Ini function peta tematik. Ini kamu terus about, view about, tagnya sini. Setelah itu teman-teman semua masuk pada roots. Sini karena kami bikin secara manual maka kita harus bikin secara manual ya rootsnya. Masuk misalnya home, agar bisa dipanggil, bisa dapat dipanggil ya teman-teman. Kalau tidak nanti tidak bisa dipanggil. Ada peta tematik, about, home, semuanya sudah kami buat. Lalu teman-teman pada menu view-nya itu bikin yang seperti yang tadi yang sudah kita buat, function-function yang tadi kayak di sini, halaman-halaman yang ada di function yang ini, di function di dalam home.php ini. Ini teman-teman bikin saja di view-nya, terus di sini bikin saja halaman baru atau new file, terus isi dengan ada mungkin dari teman-teman semua tergantung tadi yang teman-teman masukkan di home ya. Ada mungkin peta dashboard, peta tematik, ada dashboard, peta tematik, peta administrasi. Nah, kita bahas dulu ya dashboardnya. Administrasi saja, kita dulu dari administrasi. Nah, seperti tadi saya jelaskan, ini adalah map yang kami download secara gratis ya teman-teman. Ini dari OpenStreetMap. Ini pertama ini dari library yang tadi, library apa nih? Apa namanya? Dari FreeJS. Ini implementasi FreeJS tadi tuh yang ada data layar. Nah, ini kami menginisiasi OpenStreetMap yang pertama itu dengan peta 1, peta 2, peta 3, peta 4. Terus untuk muncul di mapnya kan ada 5 map ini. Untuk muncul di map yang awal saat pas dimasuk, untuk munculnya misalnya di sini kami menggunakan peta 1 otomatis. Yang peta nomor pertama ini yang akan keluar nanti di peta administrasi.
lalu counter layar. Ini seperti yang tadi untuk memunculkan di samping apa itu, nanti muncul di pojok. Kalau dari dapat merapat ke laptop di pojok kanan atas nanti ada muncul peta 1 itu sebagai apa, maksudnya nanti yang muncul OpenStreetMap, nama-nama map yang mau dimunculkan, nanti tinggal teman-teman pilih saja. Nah langsung masuk ke pertama ini untuk memanggil file GeoJSON. Jadi pilih $.getJSON jangan lupa ya, jangan salah, nanti ada banyak yang salah tulisnya GeoJSON tapi harusnya getJSON ya. Terus buka tag PHP, masuk ke URL provinsi .d2keli.gjson. Jangan lupa ya teman-teman harus sudah siapkan filenya ya. Di sini kadang-kadang sudah siapkan di publik provinsi ya, kan ini kameranya di provinsi, lalu ini ada jumlah beberapa file yang sudah GeoJSON yang misalnya tadi teman-teman saya sebelumnya sudah convert, lalu kami masukkan di folder provinsi dengan nama-nama masing-masing. Feature, nah ini untuk mengatur ketebalannya, ini untuk mengatur warnanya. Fill color itu untuk istilahnya isi terus pinggirnya itu mau ada kan samping-samping, warna samping-sampingnya bisa kita kasih beda warna juga bisa. Terus kami juga tidak lupa memberikan informasi dalam peta administrasi kami di gambar sahabat ya. Nah ini ada gambar, nah ini ada semua benteng logo JPG. Ini benteng kami berikan sedikit informasi dalam peta administrasi kami dengan memberikan sedikit beberapa informasi jika kita mengkliknya. Ini pop-up ya, seperti itu ya. Sama juga dengan yang kecamatan lainnya, semua hampir sama, hanya kami bikin beda-beda warna ya, kurang lebih peta administrasi seperti itu, semua sama. Berikut kita masuk di peta tematik. Oke teman-teman, ini kita menambahkan sedikit CSS sedikit, lalu ini seperti teman-teman lihat, ini adalah jQuery scriptnya karena sudah kami tadi tinggal ambil saja. Nah ini mapnya kami ambil dari sebelah sama seperti yang tadi saya jelaskan langsung. Ini untuk membedakan fungsi quick color. Kami menggunakan quick color supaya misalnya suatu kecamatan memiliki sekolah yang banyak maka warnanya makin terang. Jika sekolahnya sedikit ya pasti akan lebih warnanya tidak terlalu terang, misalnya di sini. Terus di sini kami juga perlu teman-teman tahu bahwa kami sebenarnya awalnya itu ingin membuat peta tematik kami ini masuk ke database, tapi kami sedikit kesulitan dalam mengimplementasikan ini. Terus kami hanya coba buat buat yang simple saja, maksudnya yang biasa, tapi tidak yang terlalu tapi cukup bisa, artinya filenya bisa dipanggil. Admin di sekolah biasa ini. Ini sudah muncul. Terus kami mencoba mengambilnya menggunakan disk yang ada di dalam file GeoJSON-nya. Misalnya di sini kami pilih WAD MKJ, terus bisa kita buka salah satu. Scroll ke bawah untuk memanggil ini ya, bisa ini dia akan otomatis menuju ke nama kecamatannya, seperti itu.
Oh, di sini teman-teman, sorry. Di sini. Ini masih perlu dikembangkan ya teman-teman. Makanya kami menggunakan template ini supaya tidak habis di sini saja, tapi bisa dikembangkan lebih lanjut lagi, karena memang template ini sangat bagus ya teman-teman. Saya juga mau berterima kasih kepada orang yang sudah membuat template ini dari Bootstrap ya, bagus sekali. Terus about ya, ini about ini kami masukkan di ruang mahasiswa untuk kami punya ada nama kami. Kami beri ke tag HTML. Ini untuk mengatur ya. Jadi seperti itu. Ini untuk bikin apa namanya, kartu-kartu. Seperti nanti tampilannya seperti kartu ya. Yang nama anggota kelompok kami. Profile image. Image-nya kami bikin dia bulat. Itu dan yang seperti itu. Ya, tadi saya belum jelaskan di dashboard ya. Nah, tadi dashboard ini yang ini teman-teman lihat, ini dari library jQuery. Ini ada library Level.js, kami gunakan yang tadi itu. Terus ada bikin statistik ya, ada jumlah penduduk, luas wilayah, ketinggian, objek wisata. Peta input nanti akan menunjukkan peta ya. Nah, petanya itu kami simpan di sini. Ini copy dari template semua, dari template yang ini yang telah kami buat. Ini sama seperti yang tadi yang saya jelaskan sebelumnya untuk peta administrasi. Lalu, nah ini yang sebelumnya tadi awal saya jelaskan bahwa kami menggunakan smart kayak misalnya ya, layer control. Ini kan tadi seperti saya jelaskan untuk library ya apa namanya library Level.js, marker, bisa marker, terus nanti ada di sini di marker ya. Nah, nanti kami simpan di sini. Nah, ini ada ya, ini link. Nah, ini seperti itu. Lalu dalam map kami juga sama memberikan beberapa informasi sedikit untuk mengimplementasikan icon-icon itu. Icon implementasi kami simpan di dalam konstan marker 4, marker 1. Ini ada dalam kelima itu tempat pengasingan Bung Karno, teman-teman, dan lain-lain ya. Kurang lebih seperti itu. Semoga teman-teman semua bisa paham, dan tentunya pembuatan map ini masih akan berlanjut ya, tidak kami hanya sampai di sini. Rencananya mau pakai database biar lebih profesional sih. Kurang lebih dari saya seperti itu. Sekian dan terima kasih. Halo semuanya, di sini saya akan mendemokan hasil akhir dari semua kerja keras yang kami buat. Mari kita lihat WebGIS yang telah kami bangun ini. Chrome. Ini dashboard yang telah kami buat. Sini ada informasi tentang nama kabupaten yang telah kami buat ini, yaitu Kabupaten Ede. Ya, sini jumlah penduduk di Kabupaten Ede yaitu sekitar 270.000 orang dengan luas wilayah sekitar 2000,46 ya, kilometer persegi sekian, dan ketinggian 1,639 mPl, dan objek wisatanya sekitaran 15 lebih ke atas. Ini ada 5 tipe peta yang kami buat. Ada dari satelit, dari Karto, DB Dark, Karto DB Light, Humanitarian Style, dan OpenStreetMap. Sini juga ada simbol mengenai tempat.
Danau Kelimutu. Sini juga ada informasi tentang Kabupaten Ende, bisa dibaca. Hari jadi dari Kota Ende yaitu 20 Desember 1958, dengan bahasa daerahnya bahasa Ende atau bahasa Liu, dan masa makanan khasnya jagung bose, kolo, dan sei. Nah, di bawah sini juga kita bisa melihat atraksi wisata utama yaitu dari Danau Kelimutu, Pantai Penggajawa, kampung adat Pulau Gae. Ya. Berikutnya kita akan ke peta administrasi. Jika teman-teman bisa mengklik ini, terdapat informasi dari tempat tersebut. Ada tempat bernama Wiwaria yang memiliki karakteristik ketinggian dan iklim yang seperti ini. Teman-teman bisa membacanya. Ini ada pantai, Inaka Pandak. Di sini juga ada Kelimutu, namanya yang punya 3 warna. Ya, berikutnya saya akan masuk ke dalam peta tematik, menu peta tematik. Teman-teman, dalam peta tematik ini terdapat wilayah-wilayah dari kabupaten ini juga, seperti yang tadi. Ini terdapat informasi tentang beberapa sekolah, mulai dari SD, MI, SMP, MTS, SMA, SMK, MA, dan sebagainya. Di sini juga dari Ende, dari Maukaro, dari Kecamatan Tetusoko, ya, dan lain sebagainya. Bisa teman-teman semuanya lihat sendiri. Ya, sini peta ini sangat informatif sekali, teman-teman. Ini juga ada pilihan dari tipe peta seperti yang tadi saya tunjukkan kepada teman-teman. Berikutnya ini tentang kami, yaitu kelompok 8. Sini kami beranggotakan 5 orang dengan tahun pengembangannya yaitu tahun 2025. Di sini ada informasi dari teman-teman kami. Bisa saudara atau teman-teman semuanya lihat ya. Ya, sangat informatif sekali. Dan kesimpulan yang kami ambil, ada beberapa poin. Yang pertama yaitu Leaflet As menyediakan ini API sederhana untuk membuat peta web interaktif. Yang kedua, dukungan untuk berbagai layar titel, berbagai layar tab, seperti OSM, Karto DB, dan lain-lain. Yang ketiga, kemampuan menampilkan marker dengan custom icon dan pop-up. Yang keempat, integrasi dengan GeoJSON, untuk peta wilayah administratif. Yang kelima, visualisasi data tematik dengan Choropleth Map. Yang keenam, lengkap dengan control layer dan laser. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Thank you.